untuk keamanan atau safety dan kemanjuran atau efikasi. Dari obat dalam resep ketika digunakan pasien serta memaksimalkan tujuan terapi, sehingga diharapkan dengan adanya peran apoteker dapat memecahkan masalah terkait penggunaan obat, yaitu terapi obat yang tidak sesuai indikasi, obat tanpa indikasi, pemilihan obat yang tidak tepat, dosis subterapi, efek samping obat yang merugikan, overdosis, interaksi obat, dan monitoring laboratorium yang tidak sesuai serta kegagalan terapi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah proses screening atau pengkajian resep yang dapat kita tinjau dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, persyaratan administrasi seperti nama pasien, umur pasien, berat badan, jenis kelamin, alamat, nama dokter, dan paraf dokter. Yang kedua adalah persyaratan farmaseutik, bentuk sediaan, stabilitas sediaan, kekuatan sediaan, dan kompatibilitas. Yang ketiga adalah persyaratan klinis seperti tempat indikasi dosis, aturan pakai, reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, dan SO, KI, dan interaksi obat. Pada persyaratan klinis, salah satunya suatu resep harus terhindar dari interaksi obat. Tetapi pada kenyataannya tidak jarang suatu resep memiliki interaksi obat di dalamnya. Interaksi obat merupakan masalah terkait obat, drug-related problem, yang diidentifikasikan sebagai kejadian atau keadaan terapi obat yang dapat mempengaruhi klinis pasien. Interaksi obat juga dikatakan terjadi ketika efek suatu obat berubah karena keberadaan obat lain, obat herbal, makanan minuman, atau agen kimia lingkungan. Mekanisme interaksi obat dapat terjadi secara farmaseutik atau inkompatibilitas, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Format penulisan resep. Yang pertama yaitu ada inskriptio yang terdiri dari nama dokter, nomor resip, alamat, dan tanggal resep. Yang kedua yaitu invokatio yang ditandai dengan tanda air garis miring. Yang ketiga yaitu ada preskriptio atau ordenatio yang terdiri dari nama obat, jumlah, bentuk sediaan. Yang keempat yaitu ada signatura yang terdiri dari aturan pakai dan dosis pemberian. Yang kelima yaitu ada subskriptio yang terdiri dari paraf dokter atau tanda tangan dokter penulis resep. Yang keenam yaitu pro yang diperuntukkan seperti nama pasien, umur, tanggal lahir. Dan jika ada obat narkotik harus dicantumkan alamat pasien untuk pelaporan ke dinkes setempat. Penulisan resep obat yang rasional. Resep yang tepat, aman, dan rasional adalah resep yang memenuhi 5 tepat. Yang pertama yaitu ada tepat obat, yang kedua yaitu tepat dosis, yang ketiga yaitu ada tepat bentuk sediaan obat, yang keempat yaitu tepat waktu dan cara penggunaan obat, yang kelima yaitu ada tepat penderita. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana tahapan pengkajian resep di lapangan. Hal pertama yang kita lakukan dalam pengkajian resep adalah mengidentifikasi persyaratan administrasi. Pastikan di dalam resep terdapat nama dokter, alamat dokter, SIP dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien, nama obat, dosis, dan jumlah yang diminta, serta cara pemakaian obat yang jelas. Yang kedua adalah kajian farmaseutis. Pastikan di dalam resep memuat diantaranya nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, dosis obat, jumlah obat, aturan pakai obat, dan cara penggunaan yang ditulis secara jelas dan lengkap. Yang ketiga adalah kajian persyaratan klinis. Seorang petugas harus dapat mengetahui apakah di dalam resep itu terdapat ketepatan indikasi, tepat waktu penggunaan, adakah duplikasi obat, ketepatan dosis, adakah kontraindikasi obat, alergi obat, interaksi obat dengan obat yang lain, dan interaksi obat dengan makanan. Dari contoh resep yang dapat kita lihat bahwa dalam resep tersebut terdapat duplikasi pengobatan, yakni terdapat 2 jenis inhaler untuk asma. Maka dari itu, apabila kita mendapati resep seperti itu, kita harus mengkonfirmasi kepada pasien dan dokter. Kita harus mengkonfirmasi kepada dokter apakah benar pasien tersebut memakai 2 obat dengan jenis yang sama.
Apabila resep telah memenuhi semua aspek persyaratan pengkajian resep, maka petugas harus membubuhi tanda tangan atau paraf pada setiap kolom pengerjaan. Petugas harus memberikan tanda centang pada telaah resep, diantaranya benar nama pasien, benar obat, benar kekuatan, benar frekuensi, benar dosis obat, dan benar rute pemberian, serta memberikan tanda silang apabila tidak ada terdapat indikasi interaksi obat dan duplikasi obat. Selain itu, petugas juga harus membubuhkan paraf dan tanda centang pada kolom 5 benar, yakni benar nama pasien, benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, dan benar waktu Petugas harus selalu membubuhkan nama dan tanda tangan pada setiap tahapan pengerjaan resep, diantaranya pada saat dispen resep, racik, periksa, dan serah, dan juga pada saat pemberian resep dan obat. Penerima resep dan obat harus membubuhkan tanda tangan dan nama yang tertera pada resep obat. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi dan petugas selalu disiplin dalam pengkajian resep, maka obat yang diterima oleh pasien dapat dipastikan adalah obat yang aman dan rasional. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.